Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang heksadesimal. Pak share screen terlebih dahulu. Ini adalah pengalamatan memori itu dengan menggunakan heksadesimal. Nah, diperhatikan bahwa untuk sistem heksadesimal itu adalah sama seperti bilangan-bilangan biasa, ya. Jadi heksadesimal itu menggunakan 16 macam simbol. Itu yang berupa angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di angka 9. Sampai angka 9. Setelah 10 itu akan dirubah menjadi A. 11-nya diganti menjadi B, 12 menjadi C, 13 itu D, 14-nya E, dan 15-nya adalah F. Itu adalah sistem penggunaan heksadesimal. Seperti ini. Dari 0 sampai 9 sama seperti biasa. Nah, 10-nya berubah menjadi A, 11 diganti menjadi B, 12 diganti C, 13 dirubah menjadi D, 14-nya sama dengan E, dan 15 sama dengan F. Nah, materi yang kita pelajari itu adalah bagaimana mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal, konversi bilangan desimal ke heksadesimal, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini perhatikan ya. Konversi bilangan biner ke heksadesimal. Saya tekan saja ini. Sini ya. Nah, di sini ada ada bilangan desimalnya, heksadesimalnya dari 0 sampai 9, 10 berarti diganti A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Nah, untuk mempermudah kita mengingat heksadesimal, nulisnya seperti ini. Kita mulai di sini ada data sedikit ya. Ini 1 ya. Kemudian 2 kita kali 2, 2 dikali 2 berarti dapat 4. 4 kita kali 2 dapat 8. Contoh, misalkan Bapak akan menggunakan ini 15. Bagaimana sih cara mengkonversi 15 ini ke biner? Jadi dari heksadesimal kita konversi ke biner. Kita lihat yang 15. Ingat ya kembali bahwa biner itu angkanya hanya 0 dan 1 ya. 15. Ini kalau kita perhatikan angka di atas ini. Dari 8, 4, 2, dan 1, mana saja yang bisa dijumlahkan supaya bisa menghasilkan 15. Jadi 15 itu sama saja dengan 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, gini ya. Ini artinya apa? Angka 8 terpakai, 4 terpakai, 2 terpakai, dan 1 juga dipakai. Berarti kita kalau menuliskannya 15 itu berarti kita mulai 8-nya terpakai 1, 4-nya terpakai juga berarti 1, 2-nya terpakai juga berarti 1, 1-nya dipakai dan terpakai berarti angka 1. Nah, berarti 15 heksadesimal itu kalau kita konversi ke biner menjadi 1111. Ya. Bisa dipahami ya? Sekarang misalkan Bapak ingin bikin yang 11. Nah, kayak apa sih kalau 11 ini? Kita buat begini. 11. Kita cari kemungkinan angka yang bisa menghasilkan 11 dari 8, 4, 2, dan 1. Berapa aja ditambahkan? Berarti ya betul 8. Kemudian ditambah berapa? Tambah 2 ditambah 1. Nah, ini 11 ya. Gimana cara masukkan ke binernya? Berarti binernya tulisnya begini. Oh, 8-nya terpakai. 4 dipakai enggak dipakai, berarti diganti 0. Nah, 2-nya terpakai, berarti diganti 1. Nah, terus 1-nya terpakai juga, berarti kita ganti dengan 1. Jadi 11 berbasis 16 di heksadesimal atau 11 pada heksadesimal itu sama dengan 1011 pada biner.
Bisa nggak ya? Nah sekarang gimana kalau yang 1 digit? Contoh misalkan Bapak ambilkan contoh yang 6. Atau 9 ada 9. Misalkan 9 ya. 9. Oke. Perhatikan. Kombinasi angka ya, 8, 4, 2, dan 1 mana saja yang bisa kita gunakan atau kita jumlahkan supaya bisa menghasilkan 9. Berapa? Ya 9 itu hanya bisa 8 ditambah 1. Nah, kita cek di sini ya. Kalau 9 tadi 8 dipakai. Kalau digunakan berarti angka 1. 4-nya dipakai enggak? Enggak. Kalau nggak dipakai berarti dikasih 0. Terus berapa lagi? 2? 2 nggak dipakai berarti 0 juga. 1-nya dipakai enggak? Pakai berarti 1. Ya. Sekarang gimana tadi kalau yang Bapak terlanjur katakan tadi 6? Nah, 6 itu bagaimana? Cari kombinasi angka 8, 4, 2, dan 1 mana yang bisa dijumlahkan supaya bisa menghasilkan 6. Ya, berarti 6 itu hanya 4 ditambah 2. Nah, berarti kalau 6 kita konversikan, 8-nya dipakai enggak? Oh, 8 tidak terpakai, berarti 0. Ya. 4-nya dipakai? Iya, berarti 1. 2-nya dipakai enggak? Iya, berarti 1. 1-nya tidak terpakai, berarti jadinya. Nah, seperti ini ya. Ya inilah cara kita bagaimana mengkonversi heksadesimal ke biner. Nah, jadi kalau jadi semuanya nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, kalau 0 tetap 0 ya. Nah, ini ya. Ini adalah cara kita bagaimana kita mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner ya. Atau basis 16 ke basis 2 ya. Itu caranya ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Contoh konversi bilangan biner berikut ke heksadesimal. Nah, sekarang kebalikannya. Dari heksadesimal kita konversi ke biner. Sekarang dari biner kita kembalikan ke heksadesimal ya. Gimana cara mengerjakannya? Kita buat seperti ini ya. Kita tulis kembali di sini ya. 1 0 0 1, kemudian satunya 3 kali, 1 1 1 0. Nah, ini akan kita ubah supaya titik-titik berbasis 16. Nah, atau heksadesimal. Caranya kalau seperti ini kita ambil 4 digit dari belakangnya, 0001. Nah, kita stop sampai sini ya. Nah, berarti ke sini ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tabel ya. Berapa sih ini 1110, atau kalau tidak bisa ya kembalikan angka tadi. Cara ingatnya tadi 1 2 4 8. Nah, kita lihat yang pertama ini ya. 1110 ya, kita lihat ya. 1110. Berarti yang keberapa ini? 8 tambah 4 tambah 2. Berarti berapa itu? Berapa? 14 ya. Oke, kita pasang sini 14. Oke. Nah, sekarang yang belakangnya ini 111001 ya. 1001 ya. Ini tadi berarti sama dengan 14 kali ini ya. Berarti yang aktif mana? Angka 1, angka 8 dengan 1. Berarti 8 tambah 1 berapa? 9. Oke. Nah, kita lihat 14 tadi itu apa nah? Ayo. Tadi kan kalau kita buat kan 10 itu berarti dimulai dengan A. Kalau 11 berarti B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu adalah E, dan 15 itu sama dengan F. Nah, jadi ini jadinya berapa? Ini tadi kan berarti 9 tetap, 14 itu adalah sama dengan E. Jadi
1 ini berarti sama saja dengan 9E berbasis 16. Jadi kalau tulis di sini bisa kita begini. 1001 1110 berbasis 2 itu sama dengan 9E berbasis 16 ya. Oke. Gitu nah ya. Oke, kita batasi sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang di bawah, yang berikutnya ya. 0 0 1 0 ya. Kita potong 4 saja. Kemudian 0 0 1 1. Nah, perhatikan caranya, kita ambil 4 digit dari kanan dulu ya. 0 0 0 1. Berarti 0 0 1 1. Berarti terpakai yang keberapa? 8 tidak, 4-nya tidak, 2 dengan 1 ya. 2 tambah 1 berapa nak? 3 ya. Berarti ini nilainya adalah 3. Kita berikutnya 0 0 1 0. 0 0 1 0. Yang terpakai angka berapa saja? 0 0 1 0. Berarti yang terpakai hanya angka 2. Nah, ini berarti langsung saja sudah, karena 2 ya sendiri, 3 sendiri. Berarti ini sama saja dengan 2 3 berbasis 16 ya. Oke. Selanjutnya sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Nah, Bapak tulis lagi ya. 0 1 1 1. Berarti sudah ya. Kemudian 1 1 0 1 berbasis 2. Nah, ini kita hapus dulu karena sudah terlalu banyak yang atas ya. Kita hapus lagi supaya enggak, ini kita pindah ke sini saja. Ya, Bapak tulis ulang di sini ya. 8 4 2 1. Kita lihat ya. Dari kanan dulu. 1 1 ya. 1 1 0 1. Berarti yang terpakai angka berapa ini nak? Ya, berarti ini sama saja dengan 8 ditambah 4 ya, ditambah berapa? 1 ya, 2-nya nggak pakai kan? Berarti 12 13 ya, berarti angkanya adalah 13 ya. Nah, sekarang yang 0 1 1 1 ya. Kita lihat ya. 0 1 1 1. Berarti 8 tidak terpakai ya. Berarti ini nilainya adalah ya 4 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 7. Oke. Sampai sini kita kembali. 13 ini sama dengan D. Berarti ini kita ganti D. 7 ya. Jadi 0 1 1 1 1 0. 1 1 0 1 2 itu sama saja dengan 7D berbasis 16. Oke. Oke, itu nah ya, itu adalah cara bagaimana kita mengkonversi dari basis 16 untuk menjadi basis 2 ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut ya. Tadi hasilnya ya, tadi slide-nya seperti ini. Sekarang kita pindah. Sekarang konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Caranya perhatikan ya. Nah, ini sudah keterangan. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16. Nah, hingga tidak bisa dibagi lagi. Contoh. 4 2 3 berbasis 10 akan kita ubah menjadi berbasis 16. Nah, itu nanti hasilnya seperti ini. 1A 7 berbasis 16. Gimana caranya? Kita tes sama-sama di sini ya. 4 2 3. Ingat ya, di sini keterangan tadi adalah
dibagi dengan 16 hingga tidak bisa dibagi lagi. 4, 2, 3 ini kalau Bapak bagi dengan 16, nah, seperti ini ya. 4, 2, 3 dibagi 16 berapa nah kira-kira? Silakan dihitung dulu. 423 ya. Kita bagi 16. Oke. Dapatnya adalah 26. Nah. Atau kalau kalian ini ya dibagi seperti ini boleh ya. Oke, kita kembali di ini ya. 4, 2, 3. Kita bagi dengan 16. Dapatnya adalah 26. Sekarang 26 dikali 16. Berapa itu? Dapatnya berapa nak? Ya, dia dapatnya adalah 416. Nah, kita kurangi 3 kurang 6 berarti 13 kurang 6 ya, dapat 7. Ini berarti dapat 1. Berarti sisanya ini aja ya. Berarti 26. Berarti 423 bagi 16 dapat 26, sisanya adalah 7. 26 ini masih bisa nggak dibagi 16? Masih, karena lebih besar dari 16. Maka 26 kita bagi 16 lagi. Nah, kita buat sini lagi. Ya. 26 kita bagi dengan 16. Dapat berapa nah kira-kira? Oh, dapat 1. Ya, betul ya. Oke, kita kurang. Ya, ini berarti dapatnya 1 ya. Nah, kita kurang. Ini jadinya ini 0, ini 1 ya. Sisanya adalah 10. Ingat Pak ya, kita bekerja dari bawah. 1 ya berarti ini tempatnya 1 ya. Nah, 1 kita pindah ke sini, tulis begini. Nah, kemudian 10. Ingat tadi, 10 itu berarti sama dengan A-nya ya. Nah, 10 ini sama dengan A-nya. Kemudian ini 7-nya ke sini. Jadilah seperti itu ya. Jadi 423 berbasis 10 sama dengan 1A7 berbasis 16. Gimana, bisa nggak ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2023 berbasis 10. Itu kalau kita jadikan 16 seperti apa? Ya. Ya, ini Bapak hapus dulu ya. Supaya muat kita nulisnya. Oke. Di sini Bapak hapus semua. Oke. Ya udah. Oke. Kita mulai lagi sekarang ya. Kita kerja dari atas. Oh, masih penghapus. Bapak ganti dulu posisinya supaya jadi pulpen. Oke. Sini ya. Bapak terus kembali di sini. 2023 akan kita bagi dengan 16. Nah, 2023 dibagi 16. Dapat berapa nak? Sedang itu? Ya, dapatnya adalah 126. Nah, sekarang sisanya berapa itu? 126. Silakan dikalikan dengan 16 nak. 126 kali 16. Ya, dapatnya adalah 2016 ya, mana? Nah, sini ya. 2016. Nah, kita kurangkan. Ini berarti sisa 7. Ya. Betul ya. Coba cek lagi nak. 16 dikalikan dengan 126 kali 16. Ya, betul ya. 2016 ya. Oke, ini 13 ya.
13 kurangi 0 berarti dapat 7. Ini 1 kurangi dapat 0 berarti sisa 7. Nah, berarti kalau kita buat seperti tadi ya, 2023 kita bagi 16 tadi dapatnya adalah 126, sisanya adalah 7 ya. Nah, sekarang ini 126 kan masih lebih dari 16 ini. Nah, maka 126 kita bagi 16 lagi ya. Saat mau pindah sini saja ya. 126 kita bagi dengan 16. Ayo dapat berapa kira-kira nak? Ya dapat 7 ya. Ini dapatnya 7. Nah, sekarang silakan dikalikan 7 dikali 16. Berapa? Ya, 112. Kita kurangi 6 dikurang 2 berarti 4. Ini dikurangi 2 berarti dapat 1. Sisa 14 ya. Tadi dapat 7, sisanya adalah 14. Nah, 7 ini sudah lebih kecil dari 16 berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka 2023 berbasis 10 itu sama dengan, nah kita hitung dari bawah nah ya, 7, 14, 7 berbasis 16. Tapi harus dirubah 7. 14 tadi itu berapa? Nah, 14 itu. Ya. Kalau 10 tadi A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 berarti D ya. Konversi dulu supaya nggak salah. Nanti pasti takutnya kita salah. Bentar ya. 10 itu berarti A, 11 itu dikonversi jadi B, 12 itu C, 13 D, 14 adalah E. Nah, berarti jadinya 7, 14-nya kita ganti dengan huruf E. Ya. Ini juga 7 berbasis 16 ya. Oke, jadinya seperti ini ya. 7 E 7 berbasis 16. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi keterangannya sudah ya. Semua bilangan dibagi dengan 16 hingga tidak bisa dibagi lagi. Ya, itu cara mengkonversi dari bilangan desimal ke heksadesimal. Oke. Sekarang gimana kalau seri 1945 berbasis 10? Akan kita jadikan heksadesimal. Ya, Bapak hapus dulu ya. Nah. Nah, sabar kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Kembalikan ke posisi pennya. Nah, 1945 ya, 1945 ya. Kita buat di sini. 1945 kita bagi 16. Nah, berapa itu nak? Ini adalah tahun kemerdekaan kita. Tepatnya 121. Kita bersihin aja ya. 1945 kita bagi dengan 16 dapatnya 121. Sekarang 121 dikali 16 apa itu? Hasilnya adalah 1936 ya. 1936. Kita kurangi ini berarti 15 dapat 9 ya. Ini base ya. Berarti
1945 ya, 1945 dibagi 16 dapatnya 121. Nah, sisanya adalah 9. Nah, sekarang berikutnya ini kita bagi 121 kita bagi dengan 16. Berapa itu? Ya, dapatnya adalah 7. Sekarang tinggal kalikan. 7 kali 16. Berapa? Ya, 112 ya. Ini kita kurangi. Berarti ini kita tambah 10 ya. Jadinya 11 kurang 2 berarti 9. Ini habis ya. Berarti ini 121 ini kalau kita bagi 16 itu dapatnya adalah 7, sisanya 9. Nah, kita lihat angka 799 ini tidak ada angka yang lebih dari 10, jadi tidak ada yang berupa abjad. Nah, jadi kalau seperti ini maka kita tuliskan 1945 berbasis 10 itu sama saja dengan nulisnya dari bawah nak ya. 7, 9, 9, 16 ya. Ya. Oke. Ini adalah cara kita mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kita lanjut ke slide berikutnya adalah konversi heksadesimal ke desimal. Ini petunjuknya di sini ya. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal menggunakan perkalian setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Oke, Bapak siapkan dulu alat bantunya Bapak ya untuk menghitung. Nanti kita mudah. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. 2, 3, 16 akan kita jadikan bilangan desimal. Jawabannya nanti adalah 35 berbasis 10 ya, atau desimal. Gimana caranya? Nah, lihat tadi ya, tadi keterangannya ya. Perkalian serta bilangan dengan basis yang dipangkatkan. Kemudian sesuaikan urutannya. Ini akan kita bagikan ke basis 16 ya. Kita ubah ke basis 10 ya. Keterangannya adalah perkalian setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutan. Ya. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah menggunakan setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya. Urutannya adalah ini berarti 23 nah ya. 23. Ini berarti ini adalah pangkat 0 nah ya. Pangkat 0. Ini berarti basisnya adalah basis 10 ya. Ini berarti kita ubah di sini ini akan menjadi 3 dikali 10 pangkat 0 ya. Kalau yang ini berarti menjadi 2 kali 10 pangkat 1. Betul enggak? Ayo. Kita lihat. Ini 3 kali 1. Ini 2 kali 10. Ini 3, ini 20 loh. Kok sini 35, Pak? Nah, berarti kita yang keliru ya. Jadi yang diperhatikan ya. Perpangkatannya adalah lihat karena ngarahnya itu dari basis 16 ya. Basis 16 kita ubah ke basis 10 berarti bukan 10-nya dipangkatkan tapi 16 ya. Jadi bilangan pokoknya adalah 16 ya. Nah, ini salah kalau begini ya. Berarti Bapak ngasih contoh supaya kalian tahu ya. Oke ya. Jadi kuncinya ada di angka 16-nya ya. Bapak kembalikan dulu ke posisi pen. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita kembalikan lagi. Nah, ini caranya tadi ya, dikalikan ya, berarti 3 dikali 16. Karena ini paling belakang, berarti tulis pangkat 0 ya.
Kemudian kalau yang ini berarti 2 dikali dengan 16 pangkat 1. Ini berarti 3 kali 16 pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Berarti 2 kali 16 pangkat 1 berapa, nak? Ya, 16. Ini berarti 3. Yang di sini berarti 32. Kita jumlah ya. Ini 5, ini 3. Ya. Itu proses seperti itu, ya. Jadi yang akan menjadi pangkatnya itu adalah bilangan pokoknya. Ya. Jadi kalau heksadesimal kan berarti bilangan basis 16, berarti 16 pangkat 0 ya. Di sini ya. Ini berarti pangkat 0, ini pangkat 1. Kalau bilangan di sini nanti jadi pangkat 2 ya, ini pangkat 3 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana kalau ini? Sudah agak banyak nih bilangannya. Bapak hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu di sini. Ingat tak ya, yang dijadikan patokan adalah yang 16-nya ya. Oh, maaf, ini masih jadi ya, menjadikan patokan adalah yang 16 ini. Nah, kita dari pertama nih 3 ya. Berarti ini 3 kali 16 pangkat 0 ya. Itu berarti 3 kali 1 ya, sama dengan 3. Kita berikutnya angka 2 ya. Nah, 2 ini berarti kasih gini aja kali ya supaya enak. Nah, sekarang 2 berarti 2 dikali dengan 16 pangkat 1. Oke, 2 kali 16 dapatnya adalah 32 ya. Kemudian 0. Nah, ini ada 0. 0 dikali 16 pangkat 0 pangkat 1 berarti 16 pangkat 2. Nah, ingat sifat bilangan 0 ya. 0 dikali. Nah, kalau perkalian 0 berapapun bilangannya kalau dikali 0 ya hasilnya 0 itu sendiri ya. Berapa kira-kira kalau 16 pangkat 2 itu? Nah, 256 ya, tapi nggak ngaruh kan? 256 dikali 0 ya tetap 0 ya. Ini 2 sudah, nah sekarang ini 2 terakhir ini. Nah, ini berarti 2 dikali 16 pangkat 3. Berarti 2 dikali. Nah, berapa 16 pangkat 3? Ya, 4096. 4096 dikali 2. Oke. Bilang mesin sini ya. Dan berarti 8192. Oke. Kita jumlahkan dari yang paling besar ya. 8192. Kemudian 32. Kemudian 3. Nolnya nggak usah ya, kita jumlah. Ini 4 tambah 3 berarti 7. 9 tambah 3 berarti 12. Simpan 1 di sini. Tambah 1 berarti menjadi 2. Ini apa ya? Berarti ini sama dengan 8.227 berbasis 10 ya. Oke. Itu caranya nak ya. Itu cara mengkonversinya ya. Jadi urut-urutannya kalau dia itu berbasis 16 begini nah ya, Bapak kasih contoh lah ya. Misalkan ini A A. Nah, misalkan begini ya. Ini berarti adalah urutannya dari 0 1 2 3 4 5 6. Nah, itu mulai gini ya. Jadi kita kerjanya dari arah sebelah kanan menuju ke
kiri. Ya, semakin ke kiri pangkatnya semakin besar. Pangkatnya startnya dari angka 0. Ya. Oke, kita lanjut. Konversi heksadesimal ke biner. Untuk konversi heksadesimal ke biner, setiap satu angka heksadesimal ekuivalen dengan 4 angka biner. Konversi setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner 4 digit, kemudian gabungkan. Contohnya begini. Nah, 4, 8 berbasis 16. Bagaimana kita mengkonversinya ke biner? Itu jadinya seperti ini. Nah, masih ingat kira-kira nak? Ya, itu tadi ya, yang bilangan ini. Mana ya supaya enak ya? Sini aja ya. Tadi bilangannya tadi ya, dari 8 dibagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 1. Kita lihat sekarang dari angka ini ya. Tampilkan angkanya di sini, tulisin aja. 0, 1, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 0. Perhatikan ya, ini keterangannya ya. Supaya dengan 4 angka biner. Ya, jadi ini 10001. Berarti 1 mewakili siapa? Ini. Ya. 1001. Berarti ini sama saja dengan 8. Iya kan? Nah, ini sama dengan 4. Nah, jadi 48 basis. Ya. Sekarang gimana kalau mengembalikannya? Ini tadi 48 ya sama saja nak. 8 tadi ya ini tadi, kalau 8 ya berarti ini ya. Kita dari sini ya, konversi sini. Ini 8 itu berarti sama saja dengan 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 kan gini kan? Nah, 8 tambah 0 berarti ya terpakai berarti 1001 ya. Berarti sama saja dengan 1000. Nah, ini ya. Jadinya dapat yang ini. Nah, sekarang gimana kalau 4? 4 tuh di mana? 4 ini berarti kita lihat ya dari 8421 ya. Berarti 0. Iya kan? Nah, ditambah 4 tambah 2-nya dipakai enggak? Dipakai berarti 0 juga. Ini juga 0. Karena 4 kan? Berarti 0 1 0 0 1. Ini berarti nilainya adalah 4. Itu caranya ya. Jadi 8-nya kita kerjakan sendiri, 4-nya juga dikerjakan sendiri. Sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. Gimana kalau sampai 3 digit seperti ini? Apa hapus yang di sini aja. Ya. Oh, ini dia kembalikan dulu. Ya, sini ya. Diperhatikan Bapak kerja sebelah sini saja dulu supaya ini. Kita mulai dari 4. Nah, 4 itu berarti yang mana di sini yang bisa dipakai? Yang 4 itu berarti hanya 4 sendiri, ya. 4 sendiri saja berarti 8 tidak terpakai, ya. 4-nya dipakai, 2 tidak, 1-nya juga tidak terpakai. Ya, jadi 4 itu ditulis seperti ini, ya. Kemudian kalau 3 itu mana yang dipakai di sini? 3 itu berarti ini. Ya. Nah, berarti kan hanya ini kan 2 tambah 1. Ya, ya itu berarti nulisnya 0 0 1 1. Kalau 2 gimana? Kalau 2 berarti ya 0 0 1 0. Nah, inilah yang kita gabung. Nah, kita harus dari bawah sini juga boleh. 0 0 1 0 ya. Kemudian yang 3-nya adalah 0 0 1 1. Berikutnya 0 1 0 0. Jadinya seperti ini. Nah, ya. Itu cara konversi heksadesimal ke biner. Sebenarnya sudah kita bahas dari depannya.
Oke, ini untuk kegiatan hari ini cukupkan sekian. Ini nanti ada tugas, silakan kalian kerjakan secara berkelompok boleh, ya, anggotanya 3 sampai 4 orang, atau mau kerja mandiri juga dipersilakan. Ya. Oke, jadi ini Bapak, ini yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan kita di pagi ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tolong dicek kembali ya, dipelajari pelan-pelan. Nonton videonya secara runtut, jangan diloncat-loncati supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.